Kalau oil and gas itu menarik, high salary, tapi kok polusi. Tapi sekarang pertanyaannya, is it growing or decline? Declining sih. Declining. Mungkin nggak dari Project Palapa itu yang bikin kayak Mas kayaknya berkarir di sektor energi yang khususnya renewable ya. Jadi di saat-saat bosan itu, wah kita berekspor, kemudian. Nah, apa game changer yang sekarang? Sekarang itu Google udah mulai masuk ke industri ini. Dia investing di Vervo Energy. Nanti bisa dilihat ya, Vervo Energy. Nah, di situ tagline-nya adalah geothermal everywhere. Kita ngebor sumber geothermal itu 2-3 km di gunung. Karena memang sumbernya mendekati daratan atau tempat titik kita bor. Tapi kalau misalnya imagine kita bisa bor di depan sini. Define the dream dulu. Oke, define the dream. Find the dream. Define the dream dulu, jangan hidup di mimpinya orang lain. SP of SC Escalation Cabinet, energized to escalate. Hello S people. Hope you're doing great wherever you are tuning in from. Welcome to SPE Connecting People, sebuah ruang ngobrol di mana menjadi bagian dari rangkaian Scopo 1.0 di mana SPE hadir untuk menghubungkan mahasiswa dengan praktisi industri, Ide dengan realita. dan passion dengan peluang. Exactly. Nah, di episode kali ini kita akan ngebahas topik yang sering sekali disebut sebagai salah satu masa depan energi Indonesia, yaitu geothermal. Jadi, di episode kali ini kita nggak cuma ngebahas tentang apa aja sih opportunity yang akan datang dalam energi panas bumi ini. Kita akan ngebahas apa aja tuh? Relevansinya, kemudian teknologinya, dan tentu aja gimana peluang karir sebagai kita Yes, future engineer engineer. tersebut. Exactly. Oke, jadi guys, untuk membahas topik ini, kita kedatangan speaker yang benar-benar expert dan relevan di bidang ini tentu aja. So, today kita akan berdiskusi dengan Mas Reda Bawika Putra, seorang geothermal drilling profesional dengan lebih dari 13 tahun berexperience dan punya pengalaman di sektor industri ini. Iya, benar sekali nih. Mas Reda saat ini menjabat sebagai Senior Drilling Engineer di Arkadata dengan rekam jejak kuat dalam meningkatkan ekonomi proyek geothermal melalui digitalisasi serta operasi pengeboran yang efektif dan efisien. Beliau juga aktif di tingkat global sebagai anggota IGSC IGA, berkontribusi langsung dalam penyusunan standar internasional panas bumi yang akan disahkan pada World Geothermal Congress 2026 di Kanada. Oke, di luar aktivitas profesional nih, Mas Reda juga menjabat sebagai Secretary General Jakarta Drilling Society yang hype banget dan kita kenal dengan apa? GDS. Serta Presiden Indonesian UK Alumni Association atau IABA, dan sekarang tuh lagi aktif banget nih mendorong kegiatan yang berkaitan dengan sustainability, dan tentu aja drilling operationnya gokil banget nih. Oke, so mari kita sambut dan kita dengarkan nih paparan materi dari Mas Reda Bawika Putra. Oke. Nah, sebelum kita dive in dalam ke topik kita hari ini, nggak afdol nggak sih? Soalnya ada pepatah nih yang bilang, kalau nggak kenal maka nggak sayang maka kita harus kenalan. Oke, so hari ini aku Barbara Oktavina dan aku ditemani oleh Pradita Azaria. dan kita akan menjadi moderator pada Scopo 1.0 tentunya. Exactly, benar. Oke, so everyone, mari kita sambut sekali lagi speaker kita, Mas Reda Bawika Putra. Oke, halo Mas, selamat siang. Apa Selamat kabarnya siang. Mas? Baik, sehat. Puji Tuhan. Gimana nih Mas perjalanan ke sini? Apakah terasa
vibes geothermalnya gimana nih Mas? Kerasa karena suasana kesini tadi habis main padel itu kesini tuh hujan dingin udah kayak kita ngebor di gunung. Izin ngebor di gunung. Ngebor di gunung. Jadi Itu kalau dia. geothermal tuh emang happy-nya tuh kita kerja kayak liburan. Oke. Iya, buka kontainer tuh kita tuh biasanya tuh mulut kita tuh berembun. Oke. Sambil kopinya pakai susu, itu enak banget. Oh. Nah, itu tiap hari tuh. Tiap hari ya Tiap hari Mas. begitu kalau kita kerja di rig ya. Kalau kerja di rig berarti vibes-nya tuh kerasa lagi ya Mas. Terasa lagi. Kalau hujan-hujan kayak gini tuh udah kayak di lapangan berarti. Itu dia. Harus Oke. di-note ya, teman-teman Harus ya. di-note teman-teman. Catat. Berarti kalau mau geothermal berarti harus terbiasa dengan vibes dinginnya. adem gitu. Iya. Betul sekali. Oke, jadi nih dari entah itu tersirat maupun tersurat diketahui bahwa latar belakang atau background pendidikan dan pekerjaan Mas Reda nih menarik banget. Oh iya, gimana tuh Kak? Jadi for your information nih teman-teman semua, Mas Reda itu lulus bachelor degree-nya di Teknik Elektro ITB, kemudian ngambil master degree-nya di University of Manchester, kemudian bekerjanya ini dari informasi yang kita dapat nih Mas, katanya move ke Slumbersea selama 3 minggu, terus nextnya ke Saffron Geothermal. Oke, ini menarik banget nih ya banget ya. teman-teman dari latar belakang Elektro, pendidikannya. Kemudian move ke Slumbersea terus ke Saffron. Kita pengen lihat nih Mas. Jadi kira-kira benang merah dari hal ini tuh apa Mas? Oke, jadi sekali lagi salam kenal semuanya. Saya Reda Boyka Putra dan juga terkait SPI, saya juga pengurus di SPI Java Section sebenarnya. Oke. Nah, itu. Jadi itu harus disebut karena kita satu organisasi. Oke, Satu siap. induk. Di sinilah. S people ya Mas? Iya. Nah, tadi juga belum disebut kalau di Arkadata saya juga CEO. Oh, oke, Di situ. siap Jadi Mas. nggak cuma sebagai senior lead engineer tapi juga CEO. Karena di sini sebenarnya di sesi kali ini saya juga pengen mengencourage teman-teman untuk eventually nanti become jadi dari engineer turns to entrepreneurs. Oke. Karena makin banyak berkat, makin banyak impact yang kita berikan ketika kita jadi entrepreneur. Walaupun sebagus-bagusnya kita jadi engineer. Oke. Gitu. Jadi nanti eventually nanti kita akan ngobrol sana ya. Siap. Aman Mas. banget, kita catat ya. Oke. Oke, kalau pertanyaannya benang merah tadi, memang saya sempat di tahun-tahun terakhir, mungkin teman-teman juga punya ya. Tahun-tahun terakhir tuh saya tuh diajak ke suatu seminar. Dan juga ada satu asosiasi yang sampai sekarang ada, namanya ISEC. I don't know whether ini masih ada atau enggak di UPER. Kalau belum ada ntar saya kontakin si teman-teman untuk bikin di UPER ya. Nah, ISEC sama satu seminar di tahun terakhir saya di ITB itu membuat saya memaksa saya untuk membuat yang namanya bikin dream board. Oke. Dream board itu pertanyaannya itu dalam banget, kita nggak bisa jawab saat itu. Pertanyaannya adalah kalau ini adalah akhir hidup kamu mau jadi apa? Sehingga nanti waktu kamu mati kamu nggak menyesal. Nah itu pertanyaan yang itu nggak langsung bisa kita jawab dan itu saya sadar waktu itu gue sadar ini kita ngomong gue lo nggak apa ya Nggak aman ya apa-apa, aman banget Oke, Mas. gue nggak bisa jawab saat itu. Terus gue mikir dulu, gue diskusi sama diri gue sendiri. Di situ gue menemukan ternyata bahwa I'm happy if I can build my own building itu sebagai pengusaha, sebagai entrepreneur. Di bidang apa? Ternyata karena di Elektro ITB itu ada yang program namanya itu Palapa, bikin power plant di pedesaan. Oke. Itu di zaman saya kuliah tuh begitu tuh. Itu projectnya angkatan atau project jurusan. Terus menerus bertahun-tahun. Jadi pengen punya cita-cita tuh punya power plant tapi renewable. Nah, itu dulu deh. Entah itu air, entah itu wind turbine, entah itu geothermal. Terus dapat kesempatan untuk magang kemudian di geothermal. Makin punya cita-cita eventually I need to be in this field, renewable. Oke. Nah, jadi walaupun ayah waktu itu adalah sangat-sangat orang yang oil and gas dan rezeki saya yang saya nikmatin di keluarga itu adalah oil and gas, baik rumah maupun apapun itu. Tapi entah kenapa saya ngelihat bahwa kayaknya kalau kita bisa bikin energi dengan yang lebih bersih, itu kayaknya lebih adem aja Lebih gitu. adem, Itu oke. secara hati ya, nggak ada
nggak ngelihat gaji, nggak ngelihat apa waktu itu. Itu feeling purpose saat itu sebagai anak naif yang anak belum dapat gaji tapi pengennya ke situ lah, niatnya ke situ. Iya Mas. Nah, jadi pas masuk pada saat-saat itu lulus kuliah, kita kan nge-apply banyak, cita-cita banyak nih. Saya nge-apply McKinsey, saya nge-apply Schneider, saya nge-apply Chevron, saya nge-apply beberapa oil and gas company, Selam Bersih. Akhirnya waktu itu masuklah Selam Bersih duluan tuh. Di Selam Bersih ditelepon lah sama Chevron. Karena udah keterima Selam Bersih, agak-agak sombong kita kan. Gak sombong nih kita nih. Dia bilang, oh mbak, offeringnya di ini ya, offeringnya di Duri ya, sebagai facility engineer. Mbak, if I'm been offered to oil and gas, aku mau mulai dari service company aja dulu mbak. Aku di Selam Bersih sekarang. Nelfon lagi besoknya, Mas, do you want to try drilling engineer di Duri? Mbak, I believe you are in the same team with the previous colleague ya. Saya udah state kalau Mbak ada posisi di geothermal, I'll be happy. Tapi kalau misalnya Mbak nawarin di oil and gas, aku mulai dari service company aja ya Mbak. Aku minta maaf gitu. 2 hari lagi nelfon lagi. Mas, we have an opportunity to be a drilling engineer in di geothermal. Do you want to try? Oke Mbak, kapan interview? 2 hari lagi. Saat itu aku langsung minta buku-bukunya teman-teman dari perminyakan, teman-teman perminyakan, dikasihlah buku Rudy Rubiandini. Prof. Betul. Nah, 2 hari doang tuh. Modalnya adalah baca buku itu 2 hari, bikin catatan kecil. Pokoknya aku cuma niat gimana caranya waktu interview aku nggak belepotan. Nggak usah ngomong banyak-banyak, yang penting nggak belepotan. Karena bahasa Inggris, suruh nyeritain tentang drilling. Sama modal magang di walkover di Duri. Udah, modal itu doang. Syukurnya keterima. Masuklah di situ Chevron. Udah beriring waktu terus sempat setahun di Chevron CPI perminyakan, sekarang PHR. Habis itu balik lagi ke geothermal, Star Energy yang Pak Prayogo jadi orang terkaya di dunia because of that matters ya. Habis itu ke KS Orka, udah deh sekarang jadi pengusaha. Oke, sangat ya. lengkap ya perjalanan Luar yang biasa. diceritakan oleh Mas Reda ini. Benar-benar. Oke, berarti keren banget ya Mas. Kayak Chevron ini benar-benar komit, benar-benar mau Mas Mau untuk mas banget buat masuk. iya, ke dive Nggak tahu into waktu itu mereka kenapa ya. Iya. Entah karena doa, entah karena emang dibilang keren juga banyak yang lebih keren pada saat itu ya. Betul Benar, Mas. benar, Berarti benar. pertimbangan Chevron untuk mengambil dan memiliki Mas Reda sebagai drilling engineer ini benar-benar kuat Mau banget ya. Iya, untuk mau di-calling banget lagi gitu loh 2 hari Mas. kemudian. Oke. Nah, aku notice dari cerita masnya ini tadi ya kan ada project kampus ya tadi Palapa. Iya, kalau nggak betul salah. banget. Mungkin nggak ini yang jadi apa ya turning pointnya Mas kayak padahal kan keluarga Mas ini oil and gas banget kan ya. Betul. Terus mungkin nggak dari project Palapa itu yang bikin kayak Mas kayaknya berkarir di sektor energi yang khususnya renewable ya. Not too bad juga kali ya. Atau ada momen menentukan lain gitu menurut Mas Reda. Kalau pada saat itu di Elektro ITB kebanyakan itu senior itu kan pada pergi ke PLN. Oh, betul. Pada pergi ke PLN. Linear, Terus kalau tapi kalau ngelihat teman-teman PLN yang magang di PLN kok gabut. Nah, itu jadi jiwa-jiwa api-api gitu tuh jadi kayak ngerasa waduh gabut tuh gue nih. Terus apalagi ya opsinya ya. Kalau oil and gas itu menarik, high salary, tapi kok polusi, gaya-gaya gitu kan, betul. sok-sok polusi, padahal butuh duit juga kita kan. Tapi terus habis itu ada proses project Palapa, terus kita tahu kalau keekonomian Palapa, kita belajar juga dulu tuh project ekonomi. Sekali bangun power plant, dapat terus tuh 30 tahun, udah kayak bangun kos-kosan. Iya benar-benar. Kita beli 3M gitu, habis itu tiap tahun dapat say 300 juta, kan enak ya kayak. Betul. Oke. Kayaknya happy banget ya, kayaknya pasif banget nih ininya nih. Sekali bangun udah habis itu bisa istirahat, bangun lagi gitu habis itu kan. Ya udah akhirnya aku pengen punya power plant. Mulai dari mana? Gitu. Situ. Nah, di S2 pun project gua aku ambil wind turbine. Di waktu di Manchester. Jadi emang entah kenapa pengen membersihkan aja sih. Betul Di banget situ. Mas. Jadi kayak Mas tuh lebih prefer kayak
energi bersih gitu. Jadi kayak mungkin merasa polusi udah banyak banget ya. Jadi kenapa nggak mencoba something different walaupun dia tuh lagi growing gitu ya Mas, environmentalnya. Betul. Nah, oke Mas, kalau kita udah mulai bicara soal renewable, apalagi geothermal nih. Kan di Indonesia tuh sering disebut bahwa punya potensi itu sekitar 23 sampai 24 gigawatt ya Mas. Nah, namun tuh yang termanfaatkan tuh baru sekitar 2 sampai 2,5 gigawatt nih. Kira-kira dari point of view-nya Mas Reda ya selama berkarir di sektor industri ini, kira-kira kenapa sih gap ini tuh masih gede banget antara resources-nya dengan pemanfaatannya Mas? Oke. Mungkin ada dua yang bakal gue paparkan atau yang gue observe. Pertama, keekonomian. Seperti layaknya kos-kosan, nggak ada yang kaya hanya initially ya. Nggak ada yang kaya gara-gara punya kos-kosan, iya atau nggak? Benar-benar. Iya Mas, benar. Nah, tapi hidupnya aman. Nah, tidak semua investor mau yang seperti itu. Oke. Di saat project atau opportunity yang lain menghasilkan IRR 20% atau balik modal dalam setiap tahun 20%. Dia itu untuk dapetin double digit it's very challenging. Ya. Nah, jadi memang dari sisi project economics itu sendiri itu juga challenging kalau nggak tahu cara alternatifnya. Tapi kan tadi kan gue sampein Pak Prayogo Pangestu dengan caranya you may learn afterwards bisa menjadi atau memanfaatkan itu untuk menaikkan asetnya sehingga menjadi orang terkaya di Indonesia. Benar. Dengan brandnya. Iya Mas. Itu satu. Yang kedua, dari 24 GW ya yang ada sekarang, yang high enthalpy itu cuman sekitar 10% 20%. Sisanya itu low, medium enthalpy, nggak panas-panas banget. Oke. Yang kalau kita bayangin kita bor langsung dapetin hasilnya itu yang high enthalpy. Low, medium enthalpy itu kita butuh adanya pompa kayak ESP gitu loh. Oke. Nah, jadi pun itu jadinya akhirnya prosesnya jadi butuh teknologi yang lebih mahal Oke. atau lebih yang belum pada nyampe lah pada saat itu. Jadi sekarang baru nih, ketika yang high enthalpy udah pada habis di Indonesia, kita ngerjain yang low medium enthalpy. Oke. Susah ya? Ya, benar, lumayan Lumayan. technical ya. Iya. Tapi kebayang nih Mas, kalau udah Benar-benar. disebut kayak pompanya mirip ESP, berarti dia mirip artificial lift gitu ya Mas. Dia kayak pengangkatan buatan gitu. Jadi butuh itu. Oke. Kalau yang high enthalpy, itu bisa flow sendiri. Langsung Oh, iya. Langsung nge-flow. Berarti ceritanya kalau di oil and gas tuh bahasanya tuh kayak natural flow Iya. sama butuh artificial lift-nya Betul. ya. Oke, udah mulai kebayang nih kita. Mulai Udah kebayang belajar selangkah nih tentang Selangkah nih. geothermal. Bener-bener. Nah, tapi tuh aku tuh kayak ngerasa geothermal ini tuh masih terasa awam gitu ya di masyarakat. Padahal ya potensinya lumayan oke juga kalau Dan dilihat-lihat. strategis Bener. banget ya. Jadi menurut Mas ada nggak sih miskonsepsi terbesar tentang geothermal yang perlu diluruskan? Kalau dibilang awam atau ditolak? Pertanyaan apa nih? Masih Boleh kayak- dua sisinya Mas, Iya. Oke. awam dan Mungkin ditolak. bisa kita lihat dari dua-duanya kali ya. Betul. Oke, kalau kita bicara awam, mungkin teman-teman lebih terbiasa dengan oil and gas. Iya. Karena the industry is already mature. Betul. It's been there for a long Lama time. banget. Ya. Bahkan kalau kita bicara transisi energi, pertama kali itu kita tuh sudah berhasil melakukan transisi energi. Dari mana? Dari oil and gas to coal. That was the initial energy transitions. Kenapa energy transition itu terjadi? Murah. Murah. Coal itu adalah sumber energi yang murah. Oke. The problem bahwa itu sekarang menghasilkan pencemaran lingkungan, it's just coming recently. Tapi kalau bapak-bapak dulu tuh bahagia ketika sudah mengkonvert itu menjadi coal. Cool. Nah, artinya kita bicara lagi si oil and gas ini udah dari lama nih. Dan udah banyak yang sejahtera gara-gara Oil and gas. oil and gas, including my family. Nah, jadi kalau dibilang market udah gede banget. Tapi sekarang pertanyaannya, is it growing or declining? Oh, declining sih. Declining. Iya. Geothermal kecil, tapi is it growing or declining? Is it- Growing. Nah, itu makanya saya lebih tertarik sama di industri yang growing. Walaupun memang the size is still
relatively way small than oil and gas. Betul sih. Oke Mas. Berarti perlu banget nggak sih Mas kayak masyarakat tuh juga diedukasi gitu tentang energi dan transisinya dari oil and gas, selain oil and gas ke coal tapi oil and gas ke renewable juga. Benar, Sekarang benar. nih kalau kita bicara soal renewable tuh mirip-mirip fashion karena trendy banget Trendy sih banget. Mas sekarang. Nah, kalau nih Mas ya, Mas bisa nyebutin kayak hambatan gitu untuk proses tumbuh dan berkembangnya geothermal di Indonesia nih. Kira-kira menurut Mas tuh mana deh yang paling dominan? Resiko eksplorasinya kah atau regulasinya atau model bisnis dari geothermal itu sendiri? Oke, saat ini dibilang opportunity, dibilang challenge juga. The opportunity adalah we have a lot of supply of coal. Benar. Kita banyak banget banget. punya coal. Kalau kita nggak manfaatin itu, sayang juga sih. Artinya dari sisi kenegaraan, kita pengen dapetin energi semurah-murahnya. Jadi kita harus manfaatin itu coal. Nah, bayangin sebagai negara, kalau ada alternatif, oh ini ada yang lebih bersih lagi, apa? Panas bumi. Iya. Oke, ya udah boleh. Tapi harus lebih bersih daripada, harus lebih murah daripada coal ya. Cool. Nah, Oke. susah deh. Betul. Nah, Benar, make sense. sekarang oke, ini lebih bersih. Tapi siapa yang peduli dengan kebersihan? Siapa yang peduli? Gue mau murah. Nah, sekarang makin kesini kenapa makin trendy? Karena orang peduli dengan Lingkungan. Kenapa? Karena sekarang banyak banget tuh Mas kayak global warming dan sebagainya. Jadi orang-orang tuh sekarang mulai lebih aware gitu Iya, tentang benar. keberlangsungan lingkungan gitu. Why it Mas. matters to you personally? Because kalau aku personally aku pengen anak dan cucu aku nanti merasakan Merasakan. hal yang sama gitu. Yes, Jadi kita benar. lebih safe lah Mas istilahnya. Oke, kalau misalnya apakah lo bersedia untuk bayar lebih untuk itu? If I have to then maka Bisa kita coba. Bisa kita coba, Bisa kita Mas. coba. Lo beli bensin yang murah atau beli bensin yang lebih bersih tapi lebih mahal? kalau in this economy ya Mas, kalau kita bicara soal sekarang mungkin aku akan lebih prefer yang murah. Murah. Disitulah. Disitulah. Oke, baik guys. Oke, udah bisa jawab sendiri kan? Betul. Itulah yang terjadi sama negara. Di negara dari level negara juga bilang, oke, kita butuh sekian gigawatt untuk menghidupi ekonomi. Tapi sekarang renewable datang sebagai alternatif. Oke. Tapi kita masih punya coal. Coalnya masih ada kok. Coalnya masih ada. Lo harus saingan sama coal ya. Nah, gimana? Berarti kan kita harus kerja keras untuk naikin teknologinya, pastikan bahwa itu lebih efektif dan efisien Iya, Mas. daripada Coal tadi. Oke. Berarti orang-orang yang berada di industri geothermal sekarang ini benar-benar sedang mengusahakan ya Mas untuk tumbuh dan berkembangnya geothermal ini perlahan-lahan untuk menjadi main energy lah iya, di benar-benar. Indonesia ini. ya. Kalau dari sisi gua yang di drilling ya, karena drilling itu contribute to 40% of the expenses. Semaksimal-maksimalnya gue bisa mengefisienkan pengeboran sumur, maka harusnya IRR-nya investor naik. Itu yang kita usahakan. Makanya saya juga bantuin banyak terlibat aktif untuk pembuatan standar nasional Indonesia untuk pengeboran panas bumi. Oke. Tapi kalau menurut Mas ya, dengan masyarakat yang contoh kita berdua aja deh tadi yang prefer yang murah daripada yang bersih tapi mahal. Seberapa realistis sih geothermal ini tuh jadi pilar utama bauran energi Indonesia mungkin dalam 10 sampai 20 tahun yang akan mendatang kah? Atau kayak indikator apa deh yang menentukan pertumbuhan itu akan cepat atau stagnan? Oke, terkait sama itu tadi ya, lebih bersih tuh ya. Ternyata itu juga ada hitung-hitungan ekonominya. Oke. Apa ngaruhnya kita menghirup udara segar sekarang sama udara kotor? Apa efeknya ke negara? BPJS Iya expense. betul, iya benar. Betul. BPJS akan naik ya karena Karena masalah paru-paru. negara sekarang sudah membayarin kesehatan teman-teman. Iya benar. Kalau kita terkena ISPA, datang ke rumah sakit, dibayarin negara, expense buat negara. Benar-benar. Kalau udaranya bersih, nggak datang Nggak ke ada. rumah sakit, BPJS expense
Turun. Nah, ini dicari balance-nya. Oke. Nah, makin banyak energi bersih, polusinya makin turun, harusnya BPJS expense-nya tidak lebih besar. Besar, Sehingga betul. itu dijadikan boleh sehingga dicari nih, bisa nggak sih ini jadi insentif untuk naikin harganya energi-energi yang lebih bersih walaupun itu memang lebih mahal. Oke. Oke, seperti itu Saling berkait teman-teman. begitu, kata berkait. Iya, benar-benar saling berkaitan ya ternyata. Benar. Berarti selalu ada plus minusnya ya Mas di bidang energi ini. Oke, sekarang kalau misalnya kita bicara soal company nih ya Mas. Nah, Arkadata tuh kan dikenal sebagai konsultan dan teknologi developer ya Mas di geothermal ini. Nah, terus kita juga udah berbicara tadi soal pam-pamnya. Kan pasti butuh teknologi yang bisa Advance lagi, iya, ya kan? advance dan men-increase tentu Benar, saja benar. produksi dari geothermal ini. Nah, kira-kira nih Mas ya, masalah apa sih yang paling sering diselesaikan ya di bidang geothermal ini? Dan kira-kira ada nggak nih Mas teknologi yang berpotensi bakal jadi game changer untuk masa depan geothermal itu sendiri? Oke. Kalau game changer, kalau di game changer sama Arkadata itu ada dua pertanyaan nih. Oke, saya jawab satu-satu ya. Di Arkadata kita patience untuk memberikan energi bersih, which is geothermal yang terbaik dari sisi cost efficiency. Harapannya apa? Para investor itu lebih banyak lagi yang membuka bisnis geothermal di Indonesia, sehingga nanti mereka juga akan happy untuk invest lagi. Caranya gimana? Kita turunkan cost-nya. Jadi passion kita adalah menemukan teknologi atau mengimplementasi teknologi agar si exploration sama exploitation cost-nya itu turun terus turun, IRR naik. Nah, kalau kita bicara game changer, tadi menyambung sama pertanyaannya tadi berapa persen sih? Sebenarnya kalau geothermal sendiri dikembangin semua pun, itu pun kalau based on RUEN sekarang, rencana umum energi nasional itu cuma 7%. Itu dengan asumsi tadi yang Mbak Barbara bilang 24 gigawatt tadi ya. Iya. 23-24 gigawatt. Nah, apa game changer yang sekarang? Sekarang itu Google udah mulai masuk ke industri ini. Dia investing di Vervo Energy. Nanti bisa dilihat ya, Vervo Energy. Nah, di situ tagline-nya adalah geothermal everywhere. Kita sekarang kita ngebor sumber geothermal itu 2-3 km di gunung. Karena memang sumbernya mendekati daratan atau tempat titik kita bor. Tapi kalau misalnya imagine kita bisa bor di depan sini. Seberapa dalam sumurnya? It might take 10 km deep. Sekarang teknologi untuk ngebor 10 km itu belum ada. Oke. That's why, tapi Vervo say we gonna do it. That's why Google invest. Oke. Itu mungkin game changer di situ. Kalau misalnya itu berhasil, nggak 24 giga lagi. Dia bakal expand Jauh ya Mas. Iya, jauh. Benar-benar. Exponentially. Berarti dia bakal expand karena emang kalau kita ngebor di dataran tinggi ya Mas, berarti itu lebih tidak sedalam kita harus ngebor contoh di Simpruk nih. Karena kalau Simpruk, misalnya di Simpruk depan. ngebor bisa Iya. 10K 10K, deeper benar. gitu ke bawah. Sedangkan Betul. mungkin kalau di dataran tinggi kan bisa 3K or around 1K maybe ya Mas, Iya lebih kan? dekat gitu. Oke, berarti kalau misalnya Mas Reda melihat ya Mas, Google mau invest nih di Vervo. Nah, kira-kira menurut Mas ya, dari sepengalaman Mas atau mungkin gimana Mas sudah berada di industri ini, is it possible dan apakah ini akan mungkin gitu? Kalau dari pandangan Mas Reda sendiri. Kalau lu nanya ke gue, I'm really optimistic person. Oke. Gue yakin bisa. Yakin banget bisa. Yakin ya, gue Mas? bisa. Jadi kita mau pertanyaan adalah kita mau nonton atau kita mau ikutan. Oh benar. Nah, Menarik. itulah kenapa saya secara proaktif gue pengen terlibat ke this kind of projects. Gue pengen aktif untuk bikin standar geothermal dunia. Biar gue terlibat langsung sama orang-orang itu. Oke. Jadi secepat mungkin kita bisa terinvolve sebagai produsen geothermal terbesar kedua di dunia dari sisi volume dan juga dari sisi teknologi.
mungkin cerita sedikit bahwa sekarang itu Indonesia tuh di look up sama negara-negara di Afrika. Kalau teman-teman di Afrika sekarang lagi mau ngembangin geothermal, orang-orang Indonesia tuh lagi dicari banget tuh. Gitu. Jadi Optimis banget ya Mas. Oke. Di situ lah. Berarti nih Mas, kalau emang Vervo ini benar-benar nih merealisasikan, mewujud nyatakan geothermal anywhere atau geothermal everywhere tadi, berarti geothermal ini punya potensi yang gede banget Gede untuk banget. jadi main energy ya Mas di Indonesia sendiri atau bahkan mungkin di dunia. Iya, kalau itu terjadi, cuman ya baru diverifikasi pakai data-datanya ya. Oke, diverifikasi baru pakai data-datanya. Oke. Jadi teman-teman gimana? Teman-teman oil and gas apakah sudah mulai goyang sedikit nih? Di situ. Apakah kita harus terjun ke renewable energy guys? Gimana? Bisa dicatat ya Bisa teman-teman dicatat ya, tolong teman-teman. ya. Jangan lupa ambil pulpen, kertas dan apa Dita? Di note ya, Catat. dicatat. Oke. Nah, ngomongin tentang teman-teman yang lagi nonton video nih ya. Untuk mahasiswa atau future engineer yang ingin masuk ke geothermal atau energi tech, skill apa sih menurut Mas yang paling bernilai untuk di explore, dipelajari dari sekarang? Oke, gue selalu suka sama anak-anak yang sudah memulai KP, nggak nunggu disuruh. Jadi teman-teman yang udah masuk di kuliah gitu ya, start from year 2, year 3, sebelum year 4, kalau bisa udah minta deh apply magang. Ditolak pun nggak apa-apa, berkali-kali ditolak, tapi eventually nanti ada aja yang terima. Gua di company Arkadata, gua appreciate that kind of person. Makanya kita menerima magang mulai dari teman-teman year 2. Year tuh, oke. Nah, bayangkan aja teman-teman lulus itu sudah punya 3-4 pengalaman. Itu Mahal jauh banget ya. lebih Iya, bagus daripada benar-benar. teman-teman IP 4,5 kalau ada. Kalau ada. Setengah. Nah, Oke. Bener sih, iya. Iya, berarti Mas nih tipe orang yang suka banget ngelihat orang yang mau mencoba gitu ya, punya big dreams yang maybe di kepala dia banyak banget rencana atau plan-plan gede yang pengen dia wujud nyatakan dan dia berani untuk take a risk ya Betul. Iya. Mas. Dia berani untuk ngambil big first step-nya lah ya, inti kurang lebih. iya. Oke Mas, kalau bicara soal perkuliahan ya, soal future engineer mahasiswa, kalau bisa kita take a look nih Mas, kalau Mas kembali ke masa kuliahnya Mas ya, tadi waktu masih jadi anak yang palapa banget nih Mas. Enggak banget sih. Oh enggak banget, Enggak oke. Enggak banget. Kita cuma terlibat dalam itunya aja, sedikit projectnya. Oh sedikit projectnya. Ada bos-bosnya kok. Oke siap Mas. Disclaimer dulu, ntar gue dimarahin sama Oh iya angkatan oke. gue. Maaf Izin. izin. Jadi Mas, kalau nih tadi kan udah denger banget tuh Mas punya background keluarga yang memang oil and gas, tapi Mas tuh lebih memilih untuk kembali atau melipir nih Melipir ke sedikit renewable ke energy. renewable, benar. Iya, energi yang lebih bersih ya Mas. Nah, tadi juga Mas udah nyebutin bahwa apakah kita nih mau milih ke oil and gas yang dia tuh punya big power, terus environmentnya tuh gede banget, dia mapan, tapi resourcesnya tuh mulai decline, atau renewable energy yang dia masih growing tapi dia punya potensi sustain. Kalau Mas masih nih di kuliah, apakah Mas tetap megang prinsip itu ataukah Atau- mungkin Mas kayak bisa mencoba oil and gas atau kayaknya bisnis aja deh. Gue akan lakukan hal yang sama. Hal yang sama ya Mas. Gue akan lakukan hal yang sama untuk memilih renewable energy. Tapi mungkin kalau misalnya bisa mengulang waktu, gue nggak akan ngabisin waktu lama-lama berkarir. Oh oke. Jadi harusnya lebih cepat jadi pengusahanya. Oke, menarik. Jadi Situ teman-teman. Mas Reda lebih milih untuk akan lebih cepat berbisnis dibanding jadi engineer. Nah Mas, apakah berbisnis ini benar-benar ada di dream board Mas saat itu waktu masih kuliah awal, atau itu tuh tumbuh seiring dengan berjalannya waktu nih Mas? Tadi udah gue sampaikan ya, bahwa my dream itu adalah having my own building. Iya. Yang tulisannya adalah my company. Oke. Jadi itu my company tower lah. Oke. Jadi itu dreamnya emang udah begitu. Oke, berarti Dari awal. Berarti di situlah Mas memang jiwa bisnisnya udah mulai meluap-luap ya. Iya. Di Oke. situ. Tapi nggak tahu mulainya dari mana saat itu. Artinya
nggak ada penyesalan gue mulai dari engineering. Gue mulai berkarir sebagai engineer itu menurut gue step yang memang harus dilakukan. Cuman kalau gue disiplin saat itu mungkin nggak perlu 10 tahun kali gue ngabisin waktu. Oke. Nah Mas, kalau misalnya kita bicara soal engineering, kemudian bisnis, kira-kira Mas tuh ada nggak sih sosok seperti mentor atau someone yang Mas emang look up to gitu? Jadi dia tuh punya sesuatu atau dia tuh punya something yang bikin Mas tuh kayaknya Bisa. engineering Benar-benar. aku bisa dan bisnis Bisnis pun aku bisa. bisa. Jadi ada nggak Mas? Oke, we can talk about Medco. Oke, Medco. Pak Arifin Panegoro, alma mater gua, Elektro ITB. Dia start mulai dari menjadi electrical engineering kontraktor. Terus habis itu ada kesempatan punya rig. Jadi Meta FC Drilling Company. It is Medco. Meta FC Drilling Company itu adalah singkatan dari Medco. oke. Terus ada kesempatan untuk punya konsesi perminyakan. Dia ambil. Akhirnya dia punya mengelola lapangan oil and gas. Jadi dia engineer dan become entrepreneur. Oke. Siapa lagi berikutnya? Alma mater gue yang lain adalah Bakri. Oke, Bapak Jadi Abu dua Rizal konglomerat Bakri. itu Dar. engineering. Engineering, Benar. benar. Iya. Jadi Dan akhirnya move ke bisnis Bisnis. ya Mas? iya. Walaupun Pak Abu Rizal itu generasi kedua ya. Iya. Nah, itu generasi kedua. Kalau Pak Arifin yang rintis. Persekian. Oke, berarti teknik elektro ITB ini memang Sesuatu melahirkan ya. Oh jadi ini gue mempromosikan jurusan ya. Iya Mas, nggak apa. Jadi biar elektro sama perminyakan sejalan gitu. Iya. Disitulah. Contohnya Pasti kan- ada lah, harusnya iya, ada lah Mas, teman-teman nih. betul. Sun. Oh, Sun. Mas, Ditunggu ya. Ditunggu. Oh. Mendingan mulai sekarang, gagal beberapa kali, abis itu suksesnya lebih cepat. Taken notes nih teman-teman. Dicatat teman-teman ya. Gagal dari sekarang tapi bisa mulai lebih cepat. Jadi Iya. kita masih punya waktu ya Mas Benar. untuk memperbaiki dan tumbuh dan berkembang lebih baik lagi. Bener, aku jadi makin penasaran deh. Kalau gitu dari sisi karir nih, perbedaan paling nyata menurut Mas antara oil and gas sama geothermal untuk fresh graduate gitu, terutama dari growth dan stabilitas itu apa deh Mas? Kalau dari sisi oil and gas itu udah lebih mature lagi-lagi ya. Emang sih Lebih mature, artinya perusahaannya udah bervariasi banget dari K3S yang kecil, terus kemudian KSO yang kecil, terus kemudian K3S yang kecil, terus kemudian Pertamina, terus you have even the opportunity untuk going abroad ya, itu juga lebih banyak. Nah, di satu sisi di geothermal ini back then 2012 gue mulai dengan major player itu cuma 3, sekarang udah mulai ada 6, 7, 8. Hitungan company sekarang ada 13 di Indonesia saja. Bener-bener. Just yesterday we submit the proposal untuk ikutan terlibat dalam project di Ethiopia. Jadi sebenarnya udah mulai juga nih. Jadi kalau bilang mature-maturean ya oil and gas. Tapi kalau mau suka petualangan, Geothermal. Renewable. Oke Mas, berbicara Menarik soal sih, iya. tadi ya yang udah pernah Mas Reda mention sebelumnya. Jadi kayak di Afrika khususnya di Ethiopia tadi orang-orang tuh punya source-nya ya Mas, resource-nya geothermal dan mereka look up banget ke orang Indonesia. Berarti secara nggak langsung orang Indonesia ini punya potensi atau lapangan pekerjaan yang berada di benua lainnya, yaitu Benar-benar. Afrika, khususnya Ethiopia. Jadi kalau menurut Mas, apakah ini akan menjadi sesuatu yang baik atau opportunity atau mungkin bisa menjadi something yang agak riskan nih Mas? kenapa jadi riskan? Bisa aja mungkin nanti banyak banget yang move ke Ethiopia terus di Indonesia, kosong kan iya, orang. nggak kosong banget, lebih ke Ya, kurang mungkin kurang ya Mas. sih. Enggak sih. Ketika posisi yang ditinggalkan di Indonesia itu kosong, bagus dong buat kalian. Oke. Kalau the problem dengan geothermal last decade ya, selama 10 tahun terakhir, posisinya nggak banyak nambah. Tapi sekarang dengan kita bisa mengirimkan teman-teman itu ke Ethiopia dengan entity Indonesia, then you have the opportunity untuk mengisi yang di Indonesia. Eventually you gonna have the career in international di Ethiopia. Next, benar. mungkin the next 10 years we gonna see each other di Ethiopia atau di Kenya atau di negara-negara yang lagi ngembangin. Karena we are the experts, they have the resources and they need the expert. Oke, make sense sih ya, berarti juga. kalau kita berbicara soal karir, apapun kesempatan yang ada
selagi kita merasa kita mampu dan kita mau mencoba, Eligible, sikat aja ya aja Mas. dulu. Sikat aja. Betul banget teman-teman. Tapi biar nggak hilang arah ya, have your own dream board. Oke. Bikin dulu dream board ya, diskusi dulu sama diri sendiri dulu. Karena kalau teman-teman nggak punya agenda sendiri, teman-teman akan diisi oleh agenda orang lain. Oke, benar. So make your own agenda. Bener sih, mungkin biar ada arahnya juga ini Iya, goals bener. akhirnya tuh apa gitu ya kan. Kalau nggak ntar simpang siur deh, terima apa aja. Oh, benar. Jadi nggak enak, nanti Jadi eventually enak. ada rasa Oke. penyesalan. Oke, berarti learning kita hari ini adalah sebelum kita ngambil sesuatu, make sure kita udah punya langkah atau plan yang udah kita set buat Betul. future kita nih teman-teman. Oke Mas, kita mulai masuk nih kalau bicara soal opportunity, ya pasti ini penting banget untuk kita sebagai mahasiswa Mahasiswa. dan future engineer, amin. Amin. Nah Mas, buat mahasiswa nih yang tadi atau siapapun yang pengen masuk ke industri geothermal ini, kira-kira menurut Mas ya, tadi kan Mas bilang bagus banget untuk memulai KP atau magang terlebih dahulu kan Mas ya, tanpa diminta. Jadi punya banyak banget experience setelah lulus. Nah kira-kira menurut Mas ada nggak sih langkah selanjutnya yang tepat untuk menghasilkan diri kita tuh yang efektif sehingga tuh cepat dilirik industri? Apakah itu mulai dari riset kah? Atau mulai ikut proyek kecil-kecilan? Atau kita mulai membranding diri kita tuh melalui portofolio kita seperti di CV atau hal-hal lainnya nih Mas? Mungkin jawaban gue masih sama kayak yang tadi. Sering-sering ikutan lomba, sering-sering terekspos dengan orang lain, sering-sering compete dengan orang lain. Then you will know your limit. Oke. Nah, kalau lo nggak pernah kalah, then how do you know your limit? Iya kan? Lo ngerasa lo jago, tapi pas lo ketemu sama orang lain, oke, ternyata gue cuma sampai sini. How to beat them? Oke. Mulai pemikiran itu kan, lomba. Terus kemudian KP. Kalau KP-nya juga setelah lulus cuman sekali, 2 kali, ya elah ini mah pasti ini mandatory KP doang. Tapi pernah nggak sih dia melakukan sesuatu hal yang memang beresiko buat dia, tapi dia take it. So tadi 2 itu, lomba sama pengalaman kerja. Oke. Berarti lomba dan pengalaman kerja tuh matter supaya kita bisa lihat limit dan batasan kita tuh sampai mana aja. Karena sometimes mungkin ketika kita udah mengikuti lomba sekali, kita menang, kita udah mulai merasa kayaknya aku udah oke udah aman deh banget ini. nih. Iya. Iya. Jadi kita nggak mau mencoba lagi, itu kan bahaya ya Mas, ketika di real life nanti di industri kita ketemu someone yang better bahkan lebih di atas kita, jadi kita kayak kaget, oh dulu kenapa aku nggak coba ya untuk mencari opportunity lain supaya aku tuh Betul. tahu gitu aku tuh kurangnya di mana dan bisa berkembang dan belajar dari hal tersebut. Iya, kita bisa manfaatin SPI sebagai asosiasi ini. Lihat teman-teman yang udah punya perusahaan atau udah punya megang posisi, coba aja tanya, Pak, can I work with you? Can I work for you? Pro bono, nggak usah dibayar Pak. Pokoknya saya mau kerja. Mau ngerjain apa? Bapak butuhnya apa? Kebutuhannya apa? Saya bantuin Bapak. Tugas saya adalah untuk mengurangi pain-nya Bapak. Oke. Tawarin aja, nggak mungkin, nggak ada yang terima. Sekali 2 kali bisa lah ditolak, dia nggak enak, bingung atau skemanya kan. Tapi kalau udah ngomong kayak gitu, kita buka diri kita, nggak perlu dibayar Pak, pro bono. Gimana dia nolaknya? Ada masalah kerahasiaan data dan segala Iya, macam, Mas. atau ntar diatur skemanya dengan cara-caranya dia lah. Jadi coba aja, manfaatin si organisasi ini. Itu dia, Iya, emang Mas. langkah awal paling apa ya? Awal tapi big impact itu take the risk sih ya, berarti Betul. intinya. Kita harus open to ya anything. Anything harus. yang membantu kita untuk grow dan reach our dream gitu. Betul Jadi jangan sekali. takut teman-teman buat mulai karena kita udah dapat banyak banget insight langsung dari Mas Reda. Di Oke situ. Dita, kalau kita udah bicara-bicara soal opportunity atau kayak tips and trick tadi atau langkah apa sih yang perlu untuk kita bangun supaya kita tuh cepat dilirik industri ataupun hal-hal yang berkaitan dengan masa depan kita. Nah,
Bisa dilanjut tak? Kira-kira apa nih tentu. next pertanyaannya? Nah, langkah awal itu kan emang penting banget ya. Cuma langkah-langkah setelah langkah awal ini juga nggak kalah penting dong ya nggak sih Kak? Betul. Menurut Mas, apa sih kesalahan yang paling umum mahasiswa saat menyiapkan karir di sektor energi dan gimana cara ngehindarinnya? Misal mungkin dari experience Mas sendiri, kalau Mas bisa balik ke masa kuliah dulu, coba aja aku nggak ngelakuin satu hal ini, mungkin aku bisa lebih advance dari sekarang, atau mungkin ada tips and trick lain gitu yang seharusnya ini bisa di skip aja sih partnya gitu. Iya, well, mungkin overthinking. Overthinking. Iya, overthinking and terus wasting of time. Ini yang gue dapet ya. Jadi you will be kita akan menjadi 5 orang di sekitar kita. Pernah dengar gak? Pernah. Oke. Kalau 5 orang di sekitar kita adalah pengusaha, then we gonna be the Eventually ya kan. ya. Kalau di 5 orang di sekitar kita adalah menteri, berarti emang arahnya ke sana. Kalau 5 orang di sekitar kita adalah orang yang overthinking, then we gonna be overthinking. Kalau 5 orang di sekitar kita adalah jahat, then we gonna be jahat. Eventually, walaupun kita berpikir, oh enggak deh. ya, iya, tapi lama-lama kita berpikir seperti itu. Nah, teman-teman udah mulai ini kan bergaul di level oke, udah mulai bergaul. Nah, sekarang yang tidak gue lakukan atau itu adalah mencari orang-orang yang definisi sukses. Overthinking bahwa gue masih anak mahasiswa, itu yang membuat gue jadi kenapa gue nggak ketemu sama Pak Arifin Panegoro dari awal gitu. Tapi thank God he come to the inaugurations of first batch Jakarta Drilling Society. Jadi itu bersyukur banget Pak Arifin. Kita nggak bisa ketemu bareng tapi we have the picture. Pak Arifin almarhum ada di situ. Saya datang ke seminarnya dan ya saya berharap belajar lebih banyak sih saat itu. Gue berharap belajar lebih banyak. Oke, berarti being around people yang memang bisa membawa kita ke jalan atau ke big step itu emang penting banget ya Mas. Iya. Jadi kita tidak berpaku atau berpatok di lingkungan yang memang justru pushing kita untuk down dan ke stuck bawah. Iya, di benar-benar. satu tempat aja. Oke nih. Jadi teman-teman, kalau teman-teman notice ya, di awal tuh kan kita sempat mention kalau Mas Reda ini tuh Secretary General dari Jakarta Drilling Society. Nah, buat teman-teman perminyakan pasti udah sangat familiar banget sama GDS. Apalagi kita suka scroll LinkedIn, terus kita lihat banyak banget nih cutting alumni kita yang terjun dan mengambil bagian di Jakarta Drilling Society. Nah, Mas, di kesempatan ini nih, kita tuh pengen tahu kira-kira Jakarta Drilling Society itu tuh kayak gimana sih? Dan dia tuh Ngapain aja? purpose-nya tuh apa gitu Mas dari GDS ini. Oke, Jakarta Drilling Society. Back to mungkin aku cerita sedikit mengenai Dreamboard tadi ya. Oke Mas, Boleh. Di boleh dalam banget. Dreamboard itu gue punya satu cita-cita untuk punya sekolah. Out of nowhere gue tulis itu. Gue juga nggak tahu itu dasarnya dari mana. Tapi I put that into the Dreamboard. Ada gambarnya dan mungkin agak sedikit menyamping bahwa my past girlfriend, which is now my wife, itu put the Dreamboard itu di dalam itu menjadi satu boneka Oke. yang bisa gue bawa kemana-mana. Gue bawa itu ke Manchester, gue bawa itu ke tempat kerja di mana waktu itu. Di situ ada sekolah. Then saat tiba di saat tahun 2015, di saat itu gue jadi drilling engineer, tapi nggak ada drilling campaign. Gue merasa gue punya posisi, gue udah bayar gaji gede, tapi I'm not doing my job. Terus gue merasa takut ketinggalan. Terus adalah mulai ajakan untuk mengajar. Aneh banget kan? Ini anak baru lulus 2 tahun, tapi disuruh ngajar. Tapi I take it. Tujuan gue apa? Tujuan gue adalah ketika gue mengajar, gue belajar sebelum gue ngajar karena gue takut ditanyain ngajar S2 UI tentang eksplorasi geotermal pengeboran. Gue belajar habis. Nah akhirnya mulai di situ mulai kenal sama teman-teman founder yang lain, Mas Asadi, Pak Yudi. Ternyata mereka bilang bahwa kita mau bikin apa? Bikin pengajaran drilling oil and gas sama geothermal
gratis. Pertama kali dia ngomong itu, gue tinggal. Oke, baik. Apa sih gitu? Oke. Terus habis itu eventually ikut karena kayak emang gue butuh ngajar lebih baik lagi biar gue nggak bego deh. Dasarnya itu nggak pengen jago, jangan bego, jangan dihina. Gitu niatnya tuh itu sebenarnya. Akhirnya mulai terlibat. Oke, gue bantuin. Ternyata bapak-bapak senior ini tuh jago ngajar, tapi nggak ngerti digital, Oke. nggak ngerti menggalang massa. Oh, oke. So pertama kali JDS itu dibangun karena ingin Pak Yudi, Mas Sadi itu melihat bahwa drilling training itu naik turun. Oke. Pas lagi oil Naik juga. naik juga penerimaan. Pas lagi oil drop, dipecat-pecatin, nggak ada training. Oke. Ketika oil naik lagi, pas kebutuhan teman-teman drilling, ini susah banget nyarinya. Akhirnya drilling terbengkalai. Oke. Gimana caranya biar untuk menstabilkan penerimaan talent drilling nasional? Gaya banget, sok kesana. Tapi itu si bapak-bapak itu loh, itu kan kita kan gue nggak gitu. Nah, tapi gue terlibat di situ. Ternyata gue menemukan, I think this is my school. Terus mulai kita bikin kurikulum, kita bikin wajib bikin event. Seru. Ya udah deh, mulai bapak-bapak ngajar, gue yang ngurusin organisasinya. Ada kepengurusan, ada rekrutmen ini itu, suruh wajib bikin ini itu. Jadinya society. Oke. Gitu. Itu ya jadi filosofi dari terbentuknya Jakarta Drilling Society ini. Oke, Mas. Masih bahas GDS nih. Karena kita jiwa drillingnya mantap Drilling banget, Mas. banget. Oke. Hopefully nih Mas kita bisa jadi part of GDS ya teman-teman. Amin kan, teman-teman. Pokoknya kalau ada yang nggak keterima JDS itu bukan saya tidak bertanggung jawab, karena disclaimer ada panitinya sendiri. Oke. Dicatat teman-teman. Dicatat ya teman-teman. Dicatat ya, jangan lupa. Nah, Mas, kira-kira menurut Mas nih ya, berdiri dan seberjalannya dan sebertumbuhnya GDS nih Mas, kira-kira ada nggak sih titik yang dimana Mas tuh ngerasa kayak, oh ternyata sesuatu yang aku usahakan tuh benar-benar punya big impact banget gitu buat society ini gitu Mas? Perasaan itu jelas ada ya, perasaan bersyukur, bisa ngasih impact. Tapi ya just this afternoon sebelum gue nyampe ke sini ada satu orang yang sebel banget sama gue karena dia ditolak. Oke. Terus Oke. makanya tadi gue kasih disclaimer, kalau ditolak bukan gue, tapi kalau diterima it's my role. Oke, baik. Boleh, oke, baik. Anyway, yes, jawabannya adalah iya, bahwa sekarang JDS itu bisa dijadikan patokan, terus kemudian orang-orang pada daftar. We get 1,400 applicants every year, with only 100 of them receive, so it's 7% acceptance rate. Yes, kita happy banget, and we're gonna make it better by having it systemized, and we're gonna copy that into the Jakarta Geothermal Society, Jakarta Hydrogen Society, Jakarta Carbon Capture Society, and all the other society, copying the system. Oke. Under, as I mentioned di openingnya JDS kemarin adalah we're gonna have Jakarta Energy Society as umbrella of this vertical. Paham. Oke, berarti yang terpenting ini adalah sistemnya ya Mas. Jadi Eventually, oke. bangun dulu, jalan dulu, baru kemudian biar bisa menduplikat bikin sistem. Bikin sistem. Oke. Berarti oke teman-teman, menarik banget ya tentang jujur. GDS ini. Ternyata filosofinya tuh sangat panjang dan menyentuh hati banget ya. Berarti dari pengen banget ngajar dan supaya drilling itu tetap sustain ya Mas. Jadi GDS itu lahir nih teman-teman. Tapi mungkin yang bisa diambil tuh ke cerita pribadinya adalah tadi hal kecil, biar gua nggak bego. Oke. Take a step. Oke, Gimana take a step. caranya gitu? Yang bisa dilakukan. Kalau mulai dari cita-cita untuk menjaga talent nasional, it's gonna be gue mulai dari mana nih gitu. Tapi apa yang relate sama kita sehari-hari. masalah kita sekarang, apa ya yang bisa gue lakukan? Satu aja, tapi it's gonna change that pain. Betul. Oke, berarti
honestly nih ya, dari obrolan kita hari ini tuh kelihatan banget ini tuh nggak cuman bahas soal potensi geothermal aja nih Mas, tapi gimana caranya kita itu berani take a risk, kemudian kita mulai untuk sadar bahwa kita tuh perlu ngambil suatu langkah yang punya impact besar untuk sektor energi dan semua orang tuh bisa merasakan hal yang Benar. sama gitu dari keberanian kita. Jadi bayangin mungkin tadi kata Mas Reda di dream board-nya itu terwujud nyatakan dan berimpact banyak ke orang lain. Jadi kita tuh merasa kayak thank God aku pernah mencoba hal ini gitu. Bahkan startnya tuh nggak perlu dari hal-hal yang besar gitu, Iya, sesimpel benar. tadi ya, nggak mau bego gitu ya. Iya, izin Mas. Nggak mau Kita bego. halo. Padahal juga sebenarnya Mas Reda mah nggak mungkin bego juga ya. Iya, Mas Rema. Itu kan pikiran lo kan. Tapi kalau misalnya gue mikir gue bego, kan itu yang kan kadang-kadang yang paling menyakiti itu adalah bukan pikiran orang lain loh, pikiran diri sendiri. Pikiran kita sendiri bener. Itulah yang Overthinking. Iya, Mas. Iya, how to cope with that. Nah, how to cope with that? Oke, dengan gue bahwa gue pernah ngajar, ternyata gue itu membuat gue punya feeling bahwa I'm not that stupid. Itu, jadi that feeling. Ketika gue bikin kurikulum, ternyata gue bisa bikin kurikulum nih. Tapi aku jadi penasaran deh, kan ini Mas Reda berkarirnya udah panjang banget nih ya kan, Nggak panjang-panjang amat lah, tua dong gue. 13 tahun. Oke. 13 tahun. Udah SMP kelas 1 tuh, Mas. Oke. Nah, ada nggak sih momen dimana tuh Mas Reda tuh ngerasa kayak down gitu, cuma kayak ada mungkin satu hal, dua hal yang bikin kayak maju terus? Ada banget. Ketika gue sudah bertahan mungkin di satu company yang itu ya dari Chevron, kemudian Chevron kan dibeli sama Star Energy. Nah di situ gue sempat merasakan kebosanan. Oke. Bosan banget. Gimana nih? Apa nih harus gue lakuin? Itu pertimbangan waktu itu alternatif macam-macam. Mau S2 lagi, mau S3 atau apapun itu. Jadi di saat-saat bosan itulah kita bereksplor, terus kemudian ya untungnya pada saat itu datang opportunity untuk bekerja di perusahaan yang lain. Oke. Gitu. Oke, Keren sih. Mas. Jadi nih kita udah bisa melihat bahwa obrolan kita hari ini nih sangat-sangat valuable. Nah, Mahal, ketika guys. kita udah masuk nih ke kata valuable, ada nggak sih Mas pesan nih buat seluruh penonton, seluruh as people yang mungkin dia ngerasa I'm not good enough gitu, tapi I had a very very much a Big lot of dreams big gitu. dreams di kepala aku yang perlu aku wujud nyatakan. Pertama mungkin define the dream dulu. Oke, define the dream. Find the dream. Define the dream dulu, jangan hidup di mimpinya orang lain. Benar. Nggak semua orang kok mau jadi menteri. Nggak semua orang mau jadi presiden. Benar. Kelihatannya keren, tapi once you get there, do you really want it? Uang nggak banyak loh. Nah, mau jadi pengusaha, nggak semua orang juga mau. Bisa jadi ada orang yang mau jadi pendeta. Bisa jadi ada orang yang mau jadi guru. Sesimpel itu aja. Define dulu dreamnya. Oke. Baru ambil step. Sesimpel satu step yang menuju ke situ aja. Oke, jadi define the dream Define the itu dream. langkah utama yang terpenting, Signifikan banget betul. ya. Supaya kita nggak salah arah dan juga Nggak kehilangan terbawa. arah, Bener, nggak terbawa arus, nggak terbawa arus. iya. Karena kita udah punya goals kita. Benar. Ya, jangan berarti teman-teman ada di teknik perminyakan sekarang terus harus ngambil jurusan tentang perminyakan. Enggak. Many times waktu dulu zaman gue interview di manajemen consultant and they got in, itu dari orang pertanian. Anak pertanian ngelamar manajemen consultant, dia keterima, gue kagak. Tapi Disitulah teman-teman. iya, jadi ya saat itu emang dia pengen banget Pengen kesana. banget iya. Oke. Well noted banget ya Mas. Jadi coba dulu guys. Apapun jurusan kita, coba aja dulu. Iya, emang kalau mau go for it. Go for it. Exactly. Do it dengan cara yang extraordinary. Benar. Yang penting kita set goal kita di situ dan kita bakal punya jalan untuk menuju ke sana. Betul sekali Kak Diva. Oke. So nih kita
sepertinya udah berada di penghujung Siap. waktu ya Mas. Di situ. Jadi hopefully obrolan kita hari ini tuh jadi starting point nih buat seluruh people di luar sana yang emang lagi explore future career path di sektor energi. Iya, benar banget nih teman-teman. Jadi, this discussion itu adalah part of SPE Connecting People dalam rangkaian Skopo 1.0. Jadi, make sure to stay tuned to all of our episodes ya. Oke, jadi sampai jumpa nih as people di SPE Connecting People di episode selanjutnya. Nah Mas, boleh nggak kita tagline Escalation Cabinet buat Oke. penutupan ini? Disitulah. Apa tuh? Oke. Tagline-nya apa? Jadi gini, ketika aku bilang SPE Escalation Cabinet, jadi kita bilang energize to escalate. Oke. Jadi energize to escalate. Agak gunting Agak dikit nyamping Mas, ya. agak menyamping gitu. Kalau ke Oke. depan berbeda soalnya. Oke. Oke, Yes. jadi energize to escalate. Teman-teman panitia jangan lupa ikut ya. Jadi biar Ramaikan. bergaung banget nih SPI kita. Harus. Oke. SP of SC Escalation Cabinet. Energize to escalate. Thank See you.